Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Torik Kausa dengan NIM 2206193 di mata kuliah Statistika Lanjut dengan dosen pengampu Dr. Alphonse Satrianto SEME. Dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori penunggangan statistik. Teori penunggangan statistik adalah salah satu cabang dalam statistik yang berkaitan dengan pengembangan metode untuk mengestimasi parameter atau karakteristik dari suatu populasi berdasarkan data sampel yang tersedia. Tujuan utama dari teori penunggangan adalah untuk memberikan perkiraan yang baik atau optimal tentang parameter populasi serta mengukur sejauh mana perkiraan tersebut dapat diandalkan. Dalam teori penunggangan terdapat beberapa konsep penting yang perlu dipahami, termasuk estimasi, sifat-sifat estimator, dan kesalahan estimasi. Berikut adalah beberapa konsep penting dalam teori penunggangan statistik. Yang pertama adalah sebuah estimator. Estimator adalah rumus atau aturan yang digunakan untuk menghitung perkiraan atau estimasi dari parameter yang tidak diketahui dalam populasi. Estimator ini akan berdasarkan data yang dapat dalam sampel. Estimasi adalah nilai yang dihasilkan oleh estimator. Estimasi ini dapat berupa perkiraan titik, point estimate, atau interval kepercayaan confidence interval untuk parameter populasi. Estimasi titik point atau point estimate. Estimasi titik adalah perkiraan tunggal untuk nilai parameter populasi. Misalnya, jika Anda ingin mengestimasi rata-rata gaji semua pekerja di semua perusahaan, maka estimasi titiknya adalah nilai rata-rata dan nilai rata-rata yang dihitung berdasarkan data sampel. Yang keempat adalah interval kepercayaan, atau lebih dikenal dengan confidence interval. Interval kepercayaan adalah rentang nilai yang mungkin mengandung parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Biasanya interval kepercayaan dinyatakan dalam bentuk kita yakin dengan tingkat kepercayaan sebesar X% bahwa parameter berada dalam interval antara A dan B. Yang kelima adalah sifat-sifat estimator. Estimator yang baik memiliki beberapa sifat penting seperti konsistensi, efisiensi, dan unbiasedness. Estimator yang konsisten akan mendekati parameter populasi ketika ukuran sampel semakin besar, sedangkan estimator yang efisien memiliki variansi yang kecil sehingga yang lebih stabil. Estimator yang unbiased tidak cenderung merata-ratakan kesalahan sehingga memiliki harapan yang sama dengan nilai sebenarnya dari parameter populasi. Yang keenam adalah sebuah kesalahan estimasi. Estimation error. Kesalahan estimasi adalah perbedaan antara estimasi yang dihasilkan oleh estimator dan nilai sebenarnya dari parameter populasi. Tujuan utama adalah untuk mengurangi kesalahan estimasi sebanyak mungkin. Yang terakhir adalah interval keyakinan. Confidence level, tingkat kepercayaan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana interval kepercayaan dapat diandalkan. Biasanya dinyatakan dalam persentase seperti 95% atau 99%. Teori penunggangan statistik sangat penting dalam berbagai aspek analisis data, penelitian ilmiah, dan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan konsep-konsep ini dapat membuat estimasi yang lebih baik tentang populasi berdasarkan data sampel yang terbatas. Dalam bagian juga substansinya, statistik induktif teori penunggangan statistik terdapat beberapa bagian, yaitu inferensi statistik mencakup semua metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan atau generalisasi mengenai populasi. Penunggangan parameter inferensi statistik menunjukkan uji hipotesis. Pendugaan parameter berarti melakukan estimasi terhadap nilai dugaan tak suatu parameter tertentu karena pada umumnya nilai parameter suatu distribusi tidak diketahui. Contoh, seorang calon dalam pemilihan ingin menduga proporsi yang sebenarnya pemilih akan memilihnya dengan cara mengambil 100 orang secara acak untuk ditanya pendapatnya. Proporsi pemilih yang menyukai calon tersebut dapat digunakan sebagai dugaan bagi proporsi populasi yang sebenarnya. Metode penunggangan klasik. Metode penunggangan klasik, penunggangan dilakukan berdasarkan sepenuhnya pada informasi sampel yang diambil dari populasi. Metode penunggangan bias, penunggangan dengan menggabungkan informasi yang terkandung dalam sampel dengan informasi yang telah tersedia sebelumnya, yaitu penunggangan subjektif mengenai distribusi probabilitas parameter.
metode pendugaan klasik, metode pendugaan parameter, metode pendugaan bias. Statistik merupakan penduga bagi parameter populasi. Sebuah sampel statistik dapat merupakan penduga bagi parameter populasi yang dia analisis tersebut. Pengetahuan mengenai distribusi sampling, penduga tak biasa dan mempunyai ragam minimum. Maaf, saya koreksi, penduga tak bias dan mempunyai ragam minimum. Dalam setiap pendugaan mengandung peluang kesalahan. Statistik merupakan penduga bagi sebuah parameter. Ada nomor sebuah dalam setiap parameter peluang kesalahan, ada sebuah bagian yang terbentuk dalam sebuah target, penduga, titik, dan juga selang. Penduga titik tidak selalu tepat menduga parameter populasi, maka digunakan pendugaan dalam bentuk selang interval. Dalam setiap pendugaan mengandung peluang kesalahan. Peluang kesalahan tersebut disebut dengan konsep probability selang kepercayaan atau disebut dengan confidence interval. Sifat-sifat penduga. Dalam sebuah penduga ada juga sebuah sifat yang terbagi di dalamnya. Yang pertama, penduga tidak bias. Yang kedua, unbiased estimator. Yang ketiga, penduga efisien. Yang keempat, efficiency estimator. Yang kelima, penduga konsisten. Dan yang terakhir, konsisten estimator. Penduga tidak bias. Penduga bersifat tidak bias. Jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi, rata-rata atau nilai harapan expected value dari statistic sample sama dengan parameter populasi atau dapat dilambangkan dengan E. Penduga yang efisien adalah penduga yang tidak bias, namun variasi kecil atau lebih dikenal X2 dari penduga lainnya. Penduga yang konsisten adalah nilai dugaan. Berarti sebuah dugaan yang ada yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin bertambahnya jumlah sampel. Penduga bisa dikategorikan dengan N tak terhingga, N sangat besar, N kecil. Penduga interval menyatakan jarak di mana suatu parameter populasi mungkin berada pada interval sebuah pendugaan dalam sebuah statistik. Rumus masuk pada rumus-rumus interval pendugaan. S sama dengan statistik yang merupakan penduga parameter populasi. P sama dengan parameter populasi yang tidak diketahui. S X kecil adalah sebuah standar devariasi sampel statistik. Z suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan interval. Nilai Z diperoleh dari tabel luas di bawah kurva normal. C adalah probabilitas atau tingkat keyakinan yang dalam praktek sudah ditentukan dahulu. S kurang Z X kecil dan juga S kecil hingga X kecil sama dengan nilai bawah keyakinan. Sedangkan X plus Z besar X kecil nilai batas atau keyakinan. Rumus kesalahan standar untuk populasi yang tidak terbatas atau N besar dari 0,05. Standar deviasi populasi XX sama dengan standar error kesalahan. Standar rata-rata hitung sampel. N jumlah atau ukuran sampel. N sama dengan S sama dengan XX1 kurang XS sama dengan N per N untuk populasi yang terbatas. Masuk kepada sifat-sifat penjelasan mengenai penduga tidak bias. Sifat-sifat penduga terbagi menjadi penduga. Yang pertama ada penduga tidak bias. Penduga titik dikatakan tidak bias jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi atau parameter populasi U atau dapat dilambangkan dengan EXU. Definisi tentang penduga interval. Penduga interval adalah suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berada pada titik sebuah kurva yang ada pada sebuah interval tersebut.
Mari masuk kepada contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Pada gambar, pada materi bab 12 halaman 10 pada PowerPoint terdapat gambar terlihat untuk sampel keyakinan sampel 5% terhubungkan dengan nilai Z antara min 1,96 sampai dengan 1,96. Ini dapat diartikan juga bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel X akan terletak di dalam plus minus 1,96 kali standar defisiasinya. Sedangkan untuk keyakinan 99%, maka rata-rata hitungnya juga akan terletak di dalam plus minus 2,8 kali standar deviasi interval. Keyakinan juga dapat dituliskan untuk C dengan 0,5 adalah sebuah lambang U tambah 1,96 OX. Untuk C sama dengan 0,99 adalah U ditambah 2,58 XX. Masuk ke contoh kedua untuk menentukan jumlah sampel setiap stratum. Pada gambar PowerPoint 11, bab 12, luas kurva adalah 1 dan simetris yaitu sisi kanan dan kiri luasnya sama yaitu 0,5. Nilai C sama dengan 0,95. Apabila dibagi menjadi dua bagian simetris maka menjadi 0,4750 yang terdiri dari 0,95 per 2. Apabila digunakan double luas sebuah kurva normal untuk probabilitas 0,4750 maka akan diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Begitu juga untuk C sama dengan 0,99 maka probabilitas adalah 0,99 per 2. 0,450 untuk nilai probabilitas terhubung dengan nilai Z sama dengan 2,58. Setelah menemukan nilai Z dan standar defisiasinya, maka dapat dibuat interval keyakinan dengan mudah. Misalnya untuk C sama dengan 0,95 adalah P 0,95, sedangkan untuk C sama dengan 0,99 adalah P sebuah sama dengan 0,99. Masuk kepada kesalahan standar dari rata untuk sampel. Kesalahan standar dari rata hitung sampel adalah standar defisiasi dari distribusi sampel dari rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata hitung dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah untuk populasi yang tidak terbatas atau N per N besar kurang dari 0,05. Sebuah lambang SX sama dengan X per akar N. Untuk populasi yang terbatas dari N per N besar kurang besar dari 0,05, SX sama dengan X per akar N, akar besar N kurang N per N kurang 1, di mana nilai O yaitu standar deviasi populasi, nilai XX sama dengan standar error atau kesalahan standar di antara hitung sampel. N merupakan jumlah atau ukuran sampel. N jumlah adalah sebuah N besar adalah jumlah atau ukuran sebuah populasi. Contoh interval keyakinan rata-rata hitung. Berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan pada bahwa N besar dari 30, maka dapat disusun interval beberapa keyakinan sebagai beberapa data yaitu interval keyakinan sebesar 99% ditambah plus minus 2,58 dan juga interval keyakinan 90% per X ditambah 2,33, interval keyakinan sebesar 95% ditambah 1,96, interval keyakinan 85% sebesar 1,44, interval keyakinan 95% sebesar 1,28. Masuk pada skema proses interval keyakinan. Mulai identifikasi massa adalah step pertama untuk menentukan skema proses interval keyakinan. Menentukan sampel N dan nilai rata X. Populasi tidak terbatas sama dengan X ditambah Z A2X dalam kurung akar N. Menentukan keyakinan C atau A sama dengan dalam kurung 1, C, 1 kurang C dan nilai Z. Populasi terbatas. Masuk kepada populasi terbatas memberikan ada rumus yaitu X A2X per dalam akar N kurang N per N kurang 1. Masuk pada distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui. Probabilitas X dikurang Z A per 2 OX kurang U yaitu dimana X sama dengan rata-rata dari sampel. Nilai Z dari tingkat kepercayaan A. U adalah rata-rata populasi yang diduga. OX merupakan standar error kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. C. Tingkat keyakinan.
faktor ukuran sampel. Pada faktor ukuran sampel, faktor yang mempengaruhi jumlah sampel adalah yang pertama adalah tingkat keyakinan yang dipilih. Yang kedua ada kesalahan maksimum yang diperbolehkan. Yang ketiga ada variasi dari populasi. Rumus jumlah sampel untuk menduga rata-rata populasi. Rumus jumlah sampel dalam populasi dirumuskan sebagai N sama dengan dalam kurung Z A2O per 4 akar 2. Rumus tersebut turunkan dari interval keyakinan sebagai diuraikan sebagai berikut. Baik, saya akan masuk kepada kesimpulan teori tentang pendugaan statistik. Cabang statistika diferensial ini yang berkaitan dengan penggunaan sampel data untuk membuat perkiraan tentang parameter populasi yang tidak diketahui. Pendugaan statistik melibatkan pengambilan sampel dari populasi dan menggunakan statistik sampel yang membuat perkiraan tentang parameter sebuah populasi. Penduga adalah satu statistik atau nilai sampel yang digunakan untuk menduga atau memperkirakan nilai parameter sebuah populasi. Pendugaan statistik dapat dilakukan dalam bentuk pendugaan titik atau pendugaan interval. Pendugaan titik merupakan pendugaan yang melibatkan penggunaan statistik sampel tunggal untuk memperkirakan nilai parameter sebuah populasi. Contoh pendugaan titik adalah menggunakan rata-rata sampel untuk memperkirakan rata-rata sebuah populasi. Pendugaan interval merupakan pendugaan yang melibatkan penggunaan interval perkiraan yang mengandung nilai parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Interval perkiraan memberikan informasi tentang ketidakpastian dalam perkiraan parameter sebuah populasi. Jadi pada intinya pendugaan statistik sangat penting dalam penelitian dan sebuah pengambilan keputusan, karena seringkali tidak mungkin atau tidak praktis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi dengan menggunakan pendugaan statistik. Kita dapat membuat perkiraan yang masuk akal tentang parameter populasi berdasarkan sampel yang diambil. Teori pendugaan statistik adalah cabang statistika inferensial yang berkaitan dengan menggunakan sampel data untuk membuat perkiraan tentang parameter populasi yang tidak diketahui. Pendugaan statistik melibatkan pengambilan sampel dari populasi dan menggunakan statistik sampel untuk membuat perkiraan tentang sebuah parameter populasi. Pendugaan titik merupakan pendugaan yang melibatkan penggunaan statistik sampel tunggal untuk memperkirakan nilai parameter sebuah populasi yang ada, atau sebuah rata-rata seperti sampel, seperti rata-rata, proporsi juga sebuah varian. Pendugaan interval melibatkan penggunaan interval perkiraan yang mengandung nilai parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Interval perkiraan memberikan informasi tentang ketidakpastian dalam perkiraan parameter populasi. Contohnya adalah menggunakan interval kepercayaan untuk memperkirakan data rata populasi. Interval kepercayaan memberikan rentang nilai yang mungkin mengandung parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Pendugaan statistik sangat penting dalam penelitian dan pengambilan keputusan, karena seringkali tidak mungkin atau tidak praktis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Dengan menggunakan pendugaan statistik, kita dapat membuat perkiraan yang masuk akal tentang parameter populasi berdasarkan sampel yang diambil. Ciri-ciri penduga yang baik meliputi ketidakbiasan, efisiensi, dan konsistensi. Penduga dikatakan tidak bias jika rata-rata penduganya sama dengan nilai parameter populasi. Penduga dikatakan efisien jika memiliki variasi yang lebih kecil dibandingkan dengan penduga yang lain yang mungkin. Penduga dikatakan sebuah konsisten jika nilai penduganya mendekati nilai parameter populasi saat ukuran sampel meningkat. Dalam melakukan pendugaan statistik, penting untuk memperhatikan metode pengambilan sampel yang representatif, ukuran sampel yang memadai, dan asumsi yang dilakukan dalam analisis statistik. Semakin baik metode pengambilan sampel dan semakin besar ukuran sampel, maka perkiraan yang dihasilkan juga semakin akurat. Masuk pada ciri-ciri penduga yang baik. Yang satu menjelaskan ciri-ciri penduga yang baik secara ketidakbiasan. Yang kedua efisiensi dan konsistensi. Ketidakbiasan rata-rata sama dengan rata-rata penduga sama dengan nilai parameter populasi. Efisiensi penduga memiliki variasi lebih kecil dibanding dengan penduga yang lebih mungkin. Yang terakhir adalah konsistensi. Nilai penduga mendekati nilai parameter populasi saat ukuran sampel meningkat. Pentingnya pendugaan statistik. Masuk pada pentingnya pendugaan statistik tersebut penting karena menjelaskan tentang pentingnya pendugaan statistik dalam penelitian dan juga pengambilan keputusan. Mengingatkan bahwa tidak selalu mungkin atau praktis atau untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Pendugaan statistik
mungkin kita membuat pikiran yang masuk akal tentang parameter populasi berdasarkan sampel yang diambil. Masuk pada bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa teori penunggangan statistik adalah alat yang penting dalam sebuah statistika inferensial. Penunggangan titik dan penunggangan interval digunakan untuk membuat perkiraan tentang parameter sebuah populasi. Ciri-ciri penunggangan baik adalah ketidakbiasaan, efisiensi, juga konsistensi. Yang terakhir, masuk pada kesimpulan yang terakhir, penunggangan statistik membantu dalam penelitian dan pengambilan keputusan dan saat tidak mungkin mengumpulkan data dari seluruh populasi. Baiklah, itu dia hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas audiens dan juga mengenai presentasi. Dalam presentasi ini fokus pada poin-poin utama dan menggunakan contoh yang baik dalam teori penunggangan statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.